underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, praktek perundungan pada mahasiswa pendidikan kedokteran spesialis kembali terjadi, kali ini di Rumah Sakit Umum Manado. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Manado itu kan ada terkenal ya, universitasnya itu kalau nggak salah Samratulangi ya. Itu termasuk salah satu universitas yang bagus dan juga ada fakultas kedokterannya. Nah, setiap sekolahan yang bagus, kampus yang bagus, yang itu memang biasa menerima mahasiswa kedokteran untuk mengambil ahli. Ya, jadi dokter-dokter yang sudah lulus itu kan dia kepingin ada pendidikan spesialis. Nah, ini di Rumah Sakit Samratulangi Manado ini memang tempatnya ya, dan memang banyak dari teman-teman yang pada kuliah di sana gitu ya. Nah, sekarang terjadi pembocoran. Nah, ini ada info bocoran dari Menkes sendiri kalau di Manado itu terjadi juga perundungan untuk siswa peserta didik untuk mengambil dokter spesialis. Kemarin kan sudah terjadi itu di Surabaya, ya, di mana dekannya dan teman-temannya itu pada melakukan satu pengakuan ya, pengakuan dosa ya, kalau memang sudah terjadi perundungan bully ya. Di Surabaya ya, dan sampai hari ini kan kita juga nggak ngerti ini kayak apa konkretnya hukuman yang terjadi ya. Nah, setelah dikeluarkan himbauan dari Menteri Kesehatan bahwa bagi siswa-siswa atau pendidik yang ikut pendidikan dokter spesialis itu kalau terjadi perundungan harap melapor ya. Itu kelihatannya memang ada laporan ya. Kalau nggak salah itu ada 1.600 sekian itu laporan yang masuk, dan itu hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia ya. Nah, belakangan ini yang paling seru ini adalah di Manado ya, yang mencuat di media massa itu Manado ya, di mana perundungan ini terjadi di spesialis pendidikan spesialis dokter mata. Ya, itu terjadi juga hal yang seperti ini. Nah, ini menjadi pertanyaan yang besar ya. Kenapa kok perundungan ini masih terjadi? Ini sebetulnya yang salah siapa? Ya, terus terang kan jangan sampai terjadi lagi ada mahasiswa atau peserta didik untuk spesialis ini yang bunuh diri seperti yang kemarin terjadi itu kan. Bunuh diri karena tidak tahan diri adanya perundungan. Orang juga pada mikir perundungan yang kayak apa kok sampai bisa terjadi bunuh diri ya. Yang paling memberatkan tuh apa? Ya ternyata itu para dokter didik yang ingin menjadi spesialis tadi itu sepanjang dia tuh mengambil kelas itu sepertinya tidak pernah ada libur ya. Terus senior-seniornya itu memperlakukan mereka seperti ya, kalau kita ingat zaman dulu waktu sekolahan SMA atau universitas itu ada yang namanya perpeloncoan ya. Itu ya seperti itu ya. Jadi juniornya itu yang baru masuk biasanya itu kan pendidikan untuk spesialis itu kan 3 tahun ya. Tahun pertama setelah selesai, tahun kedua ada yang masuk yang baru, tahun ketiga masih ada yang baru. Lah biasanya yang jadi sasaran untuk perundungan itu para calon yang masuk pada tahun pertama. Nah, itu isu yang beredar banyak itu kan, satu harus piket 24 jam ya, jadi tidak ada liburnya. Dua, kalau ada keperluan-keperluan dari seniornya, maka juniornya ini yang harus menyediakan atau diminta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya ya. Salah satunya itu ada juga yang
disuruh membelikan tiket pesawat, ya, terus disuruh antar jemput, ya, macam-macam, ya. Kalau siang hari lapar ya diminta untuk beli makan siangnya dan sebagainya itu, ya. Nah ini yang terus terang membuat orang susah, ya. Di samping itu juga ada kabar yang sangat tidak enak, ya. Jadi mereka diminta untuk mengeluarkan biaya-biaya yang keperluan pribadi dari para seniornya, ya. Kalau dihitung-hitung itu salah satu junior itu setiap orangnya itu bisa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya. Setahun tuh bisa sampai ratusan juta hanya untuk melayani itu, ya. Sedangkan mereka yang sedang mengambil jurusan spesialis ini itu kan sebetulnya kan bekerja di rumah sakit pendidikan, itu tidak digaji. Selanjutnya mereka juga tidak boleh praktek pribadi, sehingga mereka tuh tidak ada income, tapi pengeluarannya jauh lebih gede pada saat mereka kuliah tidak di jurusan spesialis ini. Nah ini kan membuat dunia pendidikan kita itu susah, ya. Maka Indonesia selalu kekurangan dokter spesialis. Maka banyak yang berobat ke luar negeri, ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena pemerintah kita ini kurang tegas dalam hal ini. Kalau memang terjadi hal yang seperti ini, mestinya ya yang melakukan perundungan itu harus ditindak hukum dengan kuat. Ya, salah satunya dipecat. Tidak boleh lagi menjadi dokter spesialis. Dan tempat pendidikannya sana, apakah dosennya macam-macam, itu juga harus dikenai sanksi. Dan sanksi ini bukan secara internal diem-diem, tapi harus diumumkan. Ya, diumumkan sehingga semua masyarakat tahu, semua sekolahan tahu, dan tidak berani lagi melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya kira kok udah pada takut ya untuk melakukan perundungan yang seperti ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.